Karena itu 78% di Europe, pintar. Mereka menggunakan logika beyond religion. Iya. Dan saat dia udah dewasa ya. Iya, di Islam juga. Dan itu tidak mempengaruhi dia menjadi orang jahat atau baik. Oke. Iya, kayak gua kecil masih berpikir gitu. Dia Kristen tapi kok baik ya? Karena seolah-olah kalau orang non-Muslim itu jahat, kalau orang Islam itu pasti baik. Padahal kan enggak juga. Ya. Karena faktanya ada orang Muslim yang tidak baik, ada orang Kristen yang tidak baik juga. Ya, betul, kan? betul, setuju. Ada yang baik juga tapi. Ya. Kenapa agak ketawa akhirnya? Enggak, karena ada orang Islam yang tidak baik, orang Kristen yang tidak baik juga, bukan yang baik, seharusnya yang baik kan. Iya. Tapi memang begitulah kan faktanya. Iya. Banyak kenyataan bahwa dia orang Kristen, tapi dia baik. Karena bagi gua cinta itu gak punya agama, tapi setiap agama mengajarkan cinta. Sehingga semua orang dari semua agama, kalau dia berpegang teguh kepada agamanya, mungkin kita berbeda dalam kebenaran, tapi kita bersama dalam cinta. Semuanya mengajarkan cinta. Nah, ngomongin itu Yesus juga gitu kan. Sangat mengajarkan cinta. Cinta kasih. Cinta kasih bahkan jadi kayak semacam tagline agama Kristen. Betul. Kan? Cintailah dan kasihlah sesamamu. Sama di Islam itu. Loh, kok kayak nggak mau kalah gitu? Iya. Gue jadi teringat juga. Iya, gimana? Kalau di Islam tagline yang paling lo pegang teguh. Yang bahwa Islam adalah agama cinta. Ya. Apalagi Islam kalau bukan cinta. Ya. Karena semua tentang cinta dalam Islam. Bahkan contohnya gini. Ini kan bulan Ramadan. Ya. Di Islam itu ada 4 bulan yang dilarang untuk berperang. Oke. Di antaranya bulan Rajab, bulan Muharram, itu lo nggak boleh berperang. Tapi dari 4 bulan itu tidak termasuk Ramadan, padahal Ramadan bulan suci. Lo boleh berperang di bulan Ramadan. Kenapa? Bagi gua hikmahnya adalah karena Tuhan ingin mengajarkan kepada lo. Bahkan berperang pun dalam Islam itu bukan karena benci atau marah. Karena benci itu tidak boleh dalam Islam, marah tidak boleh dalam Islam, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Tapi perang sekalipun itu karena cinta. Oke. Perang karena cinta tuh konteksnya perang apa ya? Konteksnya adalah karena kita pertama melindungi diri dari orang yang menyerang kita untuk bikin mereka berhenti memerangi kita dan bertobat. Oke. Sehingga mereka tidak terjerumus dalam keburukan. Karena kita meyakini bahwa semua orang itu baik. Oke. Tidak ada orang yang boleh kita benci. Yang boleh kita benci itu adalah kelakuannya yang buruk. Oke. Justru karena kita benci kepada keburukan, maka kita selamatkan orang buruk dari keburukan yang pada akhirnya kalau perlu dengan peperangan jika itu mereka sampai membahayakan kita. Okay. Karenanya ketika ditawan mereka nggak boleh diperlakukan buruk dalam Islam. Okay. Harus diperlakukan dengan baik. Dan kalau mereka sudah minta damai, harus damai. Bahkan kalau mereka lari dari peperangan nggak boleh dikejar. Oke. Tapi waktu Habib grow up, makin mature, makin dan ini bukan gereja Pentakosta, sampai SMP, SMA itu Habib sempat muncul pertanyaan nggak tentang Islam yang kayak kok gini sih? Ada nggak pertanyaan Habib yang mungkin ke Baba, Abi, Abi benar, Abi kan? Benar. Lu tahu ya? Tahu. Tradisi begitu ya. Tahu banget. Ada nggak terlintas di pikiran? Banyak, karena gue termasuk. Gue boleh tahu sampelnya nggak apa kayak menurut Habib waktu dulu ya? Kok gini ya gitu? Yang misunderstanding Habib soal Muslim, soal Islam. Iya. Gue termasuk. Tapi ngopi dulu kali gue. Iya. Sorry Beb. Gue termasuk orang yang beruntung karena setiap subuh sebelum berangkat sekolah dan setiap maghrib setelah gue sholat maghrib itu orang tua gue ngajak gue duduk untuk ngobrolin apa aja termasuk yang gue gak ngerti karena dia yakin bahwa transfer knowledge itu bukan hanya pakai akal dengan hal-hal yang dimengerti tapi juga pakai hati. Hal-hal baik walaupun belum dimengerti dia akan masuk ke hati gue.